Selamat pagi, Pak. Perkenalkan, kami dari P22. Sebelumnya jangan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan saya Ripka Syanturi dengan NIM 12S25018. Saya dengan NIM 12S25024 dengan nama Cleo Yolanda KM Simanjuntak. Jadi di sini kami akan menjelaskan program yang sudah kami susun melalui Flowcharta. Tetapi sebelum itu, di sini saya akan membacakan soal yang akan kami buat menjadi program Flowcharta-nya. Jadi di sini dia ada soal branching logarithm. Di sini soalnya, sebuah program menerima input dua buah bilangan bulat dari user. Dan program harus melakukan hal yang berikut. Yang pertama, menentukan dan menampilkan apakah masing-masing bilangan tersebut genap atau ganjil. Kemudian yang kedua, menentukan dan menampilkan bilangan mana yang lebih besar, atau menampilkan pesan jika keduanya sama besar. Kemudian yang ketiga, jika kedua bilangan genap, tampilkan hasil penjumlahan keduanya. Jika kedua bilangan ganjil, tampilkan hasil perkalian keduanya. Jika satu genap dan satu ganjil, tampilkan pesan berbeda jenis. Nah, nanti setelah kita bentuk programnya, nanti di sini kita bisa masukkan contoh satu, contoh dua, dan contoh tiga. Yang dimana nanti ini yang akan kita input dan output yang diharapkan itu adalah ini. Supaya program kita ini, eh, supaya menandakan bahwa program kita itu berjalan dengan benar. Nah, untuk kejelasan programnya akan dijelaskan oleh teman saya, Feby. Oke, kita buka file T00-nya di Algorithm. Jadi, eh, saya akan menjelaskan dimulai dari pembukanya atau startnya itu dimulai dari chart main. Lalu dilanjutkan dengan declare atau deklarasi, yang dimana declare ini merupakan chart yang terisi oleh variabel-variabel dengan tipe data integer. Nah, integer ini merupakan tipe data untuk bilangan bulat. Jadi, variabel pada integer ini ada A, B, tambah, dan kali. Lalu dilanjutkan dengan input atau masukan dengan variabel A, dan dilanjut lagi dengan input B atau variabel B, lalu dilanjutkan dengan if. Jadi if ini merupakan fungsi untuk melakukan pencabangan atau branching di logarithm. Jadi di if yang pertama itu berisikan sisa hasil pembagian bilangan A dengan 2 adalah 0. Jadi kalau kalau dia true, itu nanti keluarannya bilangan pertama adalah genap. Tapi kalau dia false, nanti keluarannya adalah bilangan pertama adalah ganjil. Jadi kata lain true ini adalah dan sedangkan kalau false itu eh, kata lainnya adalah else. Lalu dilanjut dengan if yang kedua. Sisa pembagian B dengan 2 sama dengan 0. Kalau dia true ataupun else, keluarannya adalah bilangan kedua genap. Kalau dia eh, false, itu keluarannya adalah bilangan kedua adalah ganjil. Lalu dilanjutkan dengan if yang ketiga. Jadi if yang ketiga ini adalah A lebih besar B. Untuk then dia atau true, keluarannya adalah bilangan pertama lebih besar. Dan untuk false, dia lanjut ke percabangan berikutnya, ke if yang ke berikutnya. Nah, di if bagian ini itu A-nya lebih kecil B, yang dimana nanti kalau misalnya dan-nya itu keluarannya bilangan kedua lebih besar, dan kalau else-nya nanti keluarannya itu kedua bilangan sama besar. Nah, tadi kan di bagian if yang A lebih besar B itu, dia langsung ke if A mod 2. Tapi kalau yang di sebelah kiri, dia ada percabangannya lagi, yang dimana eh, hasil dari output yang kedua ini, itu nanti dilanjutkan dengan sisa pembagian A dengan 2 sama dengan 0. Nah, lalu di bagian if yang terakhir, if percabangan terakhir untuk menentukan keluaran dari soal atau masalah dari logarithm ini, itu nanti dan-nya B
sisa B dengan pembagian 2 sama dengan nol, yang dimana kalau dennya itu eh, terdiri dari assign, di mana variabelnya adalah tambah, terus expressionnya itu adalah A tambah B. Jadi assign ini merupakan penugasan dari eh, sisa pembagian B dengan 2 sama dengan nol, dan lalu diikuti dengan keluaran hasil penjumlahan dari si penugasan tadi, dari assign variabel tambah sama dengan expression A tambah B. Nah, jikalau dia else, itu masukannya adalah, keluarnya adalah berbeda jenis. Berbeda jenis angkanya nanti kalau dia else. Terus dilanjut dengan yang di sebelah kirinya. Ini maksudnya adalah sisa pembagian B dengan 2 tidak sama dengan nol. Jadi kalau dia then ataupun true, nanti sign-nya itu variabelnya adalah kali sama dengan expression A dikali B. Lalu dilanjutkan dengan keluaran hasil perkalian. Nah, untuk else-nya sendiri itu sama dengan yang tadi, keluarannya adalah berbeda jenis. Nah, untuk kedua dari percabangan ini, nanti akan ke chart end atau berakhir. Seperti itu. Ini inilah bentuk program yang kalian bentuk untuk menghasilkan yang tadi input dan output, untuk mendapatkan output yang tadi. Kemudian untuk kita tahu bahwa ini benar atau enggak, kita coba running. Dan di sini kita running pakai contoh yang tadi ada di soal. Nah, di sini tadi dia contoh yang pertama inputnya itu kita masukkan 4 dan 7. Nah, ini dia sama. Bilangan pertama genap, bilangan kedua ganjil, bilangan kedua lebih besar, berbeda jenis. Nah, kemudian kita coba lagi contoh kedua, 6 dan 2. 6, eh, 6, 2. Nah, di sini juga sama di outputnya. Bilangan pertama genap, bilangan kedua genap, bilangan pertama lebih besar, dan hasil penjumlahannya 8. Kemudian kita coba lagi contoh ketiganya. Kita run ulang. Contoh ketiganya kita masukkan 5, 5. 5. Nah, bilangan pertamanya ganjil, bilangan keduanya ganjil, kedua bilangan sama besar, dan hasil perkaliannya 25. Nah, dari ketiga contoh ini, flowchart ini bisa digunakan untuk mencari bilangan-bilangan tersebut. Bisa disimpulkan bahwa algoritma ataupun flowchart yang kami laksanakan berhasil. Nah, kenapa kami bilang berhasil? Eh, karena melalui submitan tugas GitHub-nya. Kita bisa lihat di sini, ini link GitHub-nya. Nah, ini sudah checklist yang artinya bahwa tugas program kami itu benar. Nah, eh, untuk keluhan kami sendiri, mungkin kami struggle-nya di saat kami meneliti atau mengetikkan, misalnya harus pas dengan huruf kapital yang ada di program Flowgrading ini dengan soal atau studi kasus yang ada pada Viscode di bagian readme-nya. Maksud teman saya tadi, kami, kewalahan kami itu, di eh, hasil di outputnya itu. Karena kan di sini kan tadi dibikin kami ada salah beberapa kali. Nah, di sini kesalahan kami itu di sininya. Kami bikinnya tadi tuh di bilangan ini kami bikin B-nya huruf kecil. Padahal di outputnya ini di sini dibikin bilangannya itu huruf besar. Dan ganjilnya ini juga tadi kami bikin huruf kecil, sedangkan di sini huruf kapital. Nah,
Itulah yang kurang telitinya kami. Kesimpulan yang diambil, sekecil apapun kesalahan, walaupun jawabannya tadi kami sudah benar, tapi kalau dari output yang diharapkan itu tidak sesuai, maka nilai program kami itu sama sekali sama juga tidak benar. Sekian yang dapat kami jelaskan mengenai program kami. Eh, Semoga dapat diterima. Sekian dan terima kasih.